Yanto, Handoko, Satrio, dan Dewi adalah 4 sahabat yang memiliki satu tujuan, merasakan sensasi berpuasa di puncak Gunung Merapi. Selama ini, mereka selalu menghabiskan bulan Ramadan dengan cara yang biasa, berbuka bersama keluarga, sholat tarawih, dan saling berbagi cerita. Namun, kali ini mereka ingin merasakan pengalaman yang berbeda. Sesuatu yang lebih menantang. Menyatu dengan alam, merasakan sejuknya udara pegunungan, dan menguji batas kekuatan fisik dan mental mereka. Mereka berangkat pada sore hari, setelah mempersiapkan segala perlengkapan pendakian. Tenda, makanan, peralatan untuk sholat, dan tentu saja air minum. Perjalanan mereka dimulai dengan semangat yang tinggi. Gunung Merapi, dengan segala keindahannya, sudah menunggu di hadapan mereka. Walaupun sudah sering mendengar cerita-cerita misterius tentang gunung ini, tentang tempat yang tak boleh dimasuki, tentang jalur terlarang, mereka semua menganggapnya hanya mitos belaka. Kita bisa sampai puncak dalam waktu 2 hari, kata Handoko, sambil menyandang ransel besar di punggungnya. Jadi, kita akan berpuasa di sini, seolah-olah sedang di rumah, tapi lebih dekat dengan alam. Yanto mengangguk setuju. Meskipun sedikit merasa cemas, dia tidak menunjukkan itu kepada yang lain. Mereka semua terlihat begitu bersemangat. Semangat mereka hampir tidak terbendung. Kita harus sampai puncak sebelum maghrib besok, tambahnya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Selama beberapa jam pertama pendakian, mereka berbincang ringan, membicarakan tentang segala hal, tentang pekerjaan, keluarga, dan tentunya, tentang perjalanan mereka. Satrio, yang paling banyak bicara, selalu mengalihkan perhatian mereka dengan cerita-cerita konyolnya. Dewi, yang lebih pendiam, sesekali tertawa mendengarkan canda tawa mereka. Seiring berjalannya waktu, suasana yang awalnya hangat dan penuh tawa mulai berubah menjadi lebih serius saat mereka memasuki jalur yang lebih terjal dan menantang. Malam mulai menyelimuti Gunung Merapi saat mereka sampai di sebuah tempat yang cukup lapang untuk beristirahat. Sebuah batu besar yang menonjol dari tanah menjadi tempat yang pas bagi mereka untuk duduk sejenak, melepas lelah, dan menunggu waktu untuk berbuka puasa. Mereka membuka peralatan masak dan mulai menyiapkan makanan. "Ayo, Dewu, bantu aku nyalain kompor," kata Handoko, sambil mengeluarkan kompor portabel dari tasnya. Dewi mengangguk, meski matanya masih tertuju pada hutan gelap yang terbentang di sekitar mereka. "Kenapa hutan di sini terasa berbeda ya?" tanya Dewi, matanya menyusuri pohon-pohon yang tampak gelap dan rapat. "Seperti ada yang mengawasi kita." Yanto yang duduk di sebelahnya tersenyum. "Kamu takut? Ini kan hanya hutan biasa. Jangan terlalu dipikirin." Dia mencoba menenangkan Dewi, meski dalam hati dia sendiri merasakan sedikit kegelisahan. Ada sesuatu yang membuat suasana malam ini terasa berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, suara angin yang bertiup kencang membawa sebuah suara yang cukup jelas. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Suara itu terdengar samar-samar, seolah-olah berasal dari jauh. Semua pun terdiam. Suara itu terdengar begitu jelas di tengah heningnya malam. "Mungkin itu pendaki lain yang sedang beribadah," kata Handoko, berusaha memberi penjelasan. Namun, suara itu semakin jelas. Lantunan ayat-ayat Al-Quran berubah menjadi sebuah suara lain, suara yang seperti rintihan, suara seseorang yang kesakitan, mengerang dalam penderitaan. Suara itu semakin lama semakin nyaring, sampai mengganggu ketenangan mereka. Satrio yang biasanya tenang mulai merasa tidak nyaman. "Suara itu, aneh sekali. Kalian dengarkan?" Dia bertanya sambil menatap temannya satu persatu. "Jangan dengerin, Satrio," jawab Yanto. "Pasti itu suara angin yang terdengar aneh. Kita kan sedang di gunung." Namun, rasa tidak nyaman tetap mengganggu mereka. Dewi yang sudah mulai merasa ketakutan, mengerutkan kening. "Tapi, kenapa rasanya seperti suara itu datang dari arah yang sama?" "Dari mana?" tanya Handoko, sambil menatap Dewi. "Arah sana." Dewi menunjuk ke dalam hutan, ke arah yang semakin gelap. Suasana berubah semakin tegang.
Tidak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Semua hanya diam, mendengarkan suara yang semakin lama semakin jelas itu. Rintihan yang terdengar semakin menyayat, membuat mereka semua merasa semakin cemas. Yanto menelan ludah. Ayo, kita cari tahu. Mungkin ada pendaki yang butuh pertolongan. Keputusan itu dibuat, meskipun sebenarnya dia tidak yakin. Semua setuju, dan perlahan mereka mulai berjalan menuju sumber suara yang terdengar semakin jelas. Mereka melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan hutan, mengikuti suara itu. Langkah mereka menjadi lebih pelan seiring dengan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. Tiba-tiba, mereka berhenti. Di depan mereka, di antara pepohonan yang rapat, terlihat sebuah cahaya samar. Cahaya itu semakin mendekat, dan suara itu semakin keras. Mereka merasa seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Semakin dekat dengan cahaya itu, mereka semakin merasa ada yang salah. Dengar itu, Handoko berbisik, dan mereka semua berhenti. Mereka tidak melihat siapapun. Hanya ada bayangan samar di antara pepohonan. Namun, suara itu, suara rintihan yang mengerikan, terus terdengar. Semua merasa terperangkap dalam ketegangan yang menyesakkan. Mereka sudah terjebak di sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka terus berjalan pelan menuju sumber suara itu, meskipun keraguan semakin jelas terlihat di wajah masing-masing. Suasana malam yang gelap semakin menambah ketegangan yang menggelayuti udara. Hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di antara pepohonan. Angin yang semula sejuk kini terasa semakin dingin, seakan mencengkram tubuh mereka dengan tangan tak terlihat. Dewi, yang berjalan di belakang, sesekali menoleh ke belakang. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun saat dilihat, tidak ada apa-apa di belakang mereka. Hanya kegelapan. Hanya udara dingin yang terus berhembus. Yanto, kamu yakin kita harus terus ke sana? Dewi bertanya dengan suara pelan, mencoba menahan kecemasan yang sudah mulai memenuhi dirinya. Yanto yang berada di depan sedikit mengangguk, meski ekspresinya tampak ragu. Kita sudah hampir sampai. Mungkin itu hanya pendaki lain yang sedang beribadah atau butuh bantuan. Kita harus pastikan dulu. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Yanto yang terdengar ragu. Dia sendiri tidak tahu mengapa, tapi perasaan aneh terus menyelimuti dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar suara aneh yang mereka dengar. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Suara rintihan yang sebelumnya mengerikan, hilang begitu saja. Hanya ada keheningan yang membungkus hutan. Mereka berhenti sejenak, saling menatap. Ini bukan seperti yang mereka duga. Kenapa tiba-tiba berhenti? Tanya Handoko, wajahnya tegang. Apa ini? Ini aneh, jawab Satrio, mengerutkan dahi. Tapi kita harus terus maju, kalau itu benar-benar orang yang membutuhkan bantuan. Namun, seiring mereka melangkah, perasaan semakin berat. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terasa seperti ada yang salah. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada desiran angin yang biasa mereka dengar di gunung. Semua terasa hening. Hanya langkah mereka yang menggema. Mereka terus melangkah, meski hati mereka semakin gelisah. Semakin mendekat, mereka melihat sebuah cahaya samar di kejauhan. Sebuah api unggun, mungkin. Cahaya itu menyebar perlahan, memancar dari balik pepohonan yang rapat. Mungkin kita sudah dekat, kata Yanto, berusaha memberi semangat. Namun, suaranya terasa tidak meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Begitu mereka semakin dekat, mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah mereka duga. Di tengah hutan yang sunyi, terdapat sebuah lingkaran yang dibentuk oleh sekitar 10 orang. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup dengan kain hitam yang hanya menyisakan mata mereka yang tampak kosong, tanpa ekspresi. Di tengah lingkaran itu, seorang lelaki tua berdiri tegak. Tangannya memegang kepala seekor kambing hitam yang terikat. Kambing itu tampak ketakutan,
matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. Ini, apa yang mereka lakukan? Dewi berbisik dengan suara terengah-engah. Ritual apa ini? Suasana di sekitar mereka terasa begitu tegang, udara seakan membeku. Mereka hanya bisa menatap dengan heran dan ketakutan. Tak ada suara, hanya desiran angin yang terdengar semakin keras. Semua mata yang tertutup kain itu kini mengarah ke mereka. Handoko menelan ludah. Kita harus pergi dari sini. Cepat, bisiknya. Namun, belum sempat mereka berbalik untuk melangkah mundur, suara dari lelaki tua itu terdengar. Jangan takut, anak muda. Suara itu terdengar dalam dan berat, seolah-olah datang dari kedalaman bumi. Kami hanya melaksanakan ritual. Datanglah lebih dekat, dan kamu akan mengerti. Dewi menggigit bibirnya, takut untuk bergerak. Tapi ketakutan itu justru membuat tubuhnya terasa beku, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Yanto merasa ada yang salah. Suasana yang semula tenang dan damai, tiba-tiba berubah menjadi sesak dan mencekam. Ayo, kita pergi, katanya dengan suara bergetar. Mereka mundur perlahan, tetapi setiap langkah mereka terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Semakin mundur, semakin banyak bayangan yang muncul dari dalam kegelapan. Bayangan-bayangan yang bergerak, tidak seperti manusia. Hanya tubuh gelap yang mengambang, seperti sosok tak berwujud. Tiba-tiba, Dewi menjerit. Lihat, mereka tidak punya mata. Semua mata di wajah orang-orang yang berada dalam lingkaran itu memang kosong, hanya ada rongga hitam yang menatap tajam ke arah mereka. Tak ada ekspresi, hanya kegelapan yang menakutkan. Suara rintihan kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam, seakan berasal dari bawah tanah. Kita harus keluar, teriak Satrio, sekarang tidak bisa menahan kepanikan. Mereka mulai berlari, berusaha menghindari pandangan kosong itu, tapi langkah mereka terasa berat. Semakin mereka berlari, semakin dekat suara tawa yang bergema, seolah mereka sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan, tetapi satu hal yang mereka tahu, mereka berada di tempat yang sangat salah. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa takut seperti belum pernah sebelumnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kegelapan malam sedang mengintai mereka. Sesuatu yang telah menunggu mereka di gunung ini. Mereka berlari, sekuat tenaga, mencoba menjauh dari tempat itu. Tanpa peduli lagi pada arah, hanya berusaha menghindari pandangan kosong yang mengerikan dan suara tawa yang menggema di telinga mereka. Tapi semakin cepat mereka berlari, semakin dekat bayangan itu mengikuti mereka. Langkah mereka terasa berat. Yanto, yang biasanya tangguh, mulai kehabisan napas. Setiap hembusan angin yang berembus seakan menghalangi laju mereka. Kita nggak bisa berhenti, harus terus lari, serunya, hampir terengah. Dewi yang berada di belakangnya terengah-engah. Tapi kita lari kemana? Jalan ini nggak kenal, Yanto. Ini gunung, kita bisa tersesat. Satrio, yang berlari di samping Handoko, menoleh ke belakang. Mereka terus mengikuti kita. Katanya dengan suara tercekat. Lihat itu, bayangan-bayangan itu, mereka nggak pernah berhenti bergerak. Handoko menatap ke belakang, dan benar saja. Bayangan itu, sosok-sosok hitam yang bergerak pelan dan teratur, seolah-olah bergerak dengan sengaja mengikuti jejak mereka. Mereka tidak terlihat jelas, tapi bayangan itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan seiring mereka berlari lebih jauh. Kenapa nggak ada jalan keluar? Kita berputar-putar di sini, kenapa rasanya semakin mendekat ke tempat yang sama? Tanya Yanto, matanya gelisah mencari tanda-tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Tunggu, teriak Satrio. Apa itu? Dia menunjuk ke depan. Dewi dan yang lainnya mengikuti arah jarinya. Di depan mereka, ada sebuah jalan kecil yang menurun tajam, sepertinya menuju suatu lembah. Di antara pepohonan, mereka bisa melihat sebuah cahaya yang samar, berkelap-kelip, seolah ada api yang menyala. Ada orang di sana? Dewi bertanya, suaranya bergetar.
Jangan salah, itu bukan api biasa, jawab Handoko cepat. Itu pasti tempat mereka, tempat ritual itu. Namun, meskipun tahu ada potensi bahaya, mereka merasa terpaksa harus mendekat. Tidak ada pilihan lain. Mereka tak bisa terus berlari tanpa arah, dan jalan kecil itu sepertinya satu-satunya harapan untuk keluar dari hutan gelap yang mencekam ini. Dengan langkah ragu, mereka melangkah menuju cahaya itu. Mereka melewati pepohonan yang semakin rapat, dan semakin dekat, semakin jelas bahwa cahaya itu datang dari sebuah api unggun besar yang dinyalakan di sebuah clearing, dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah api unggun, ada sebuah meja batu yang dikelilingi oleh lebih banyak orang yang mengenakan pakaian hitam. Suasana di sana terasa lebih menyeramkan dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Orang-orang itu tampak tidak bergerak, duduk di sekitar api dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tangan mereka terlipat di atas dada, dan meskipun tubuh mereka diam, ada sesuatu yang membuat mereka tampak lebih hidup, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang melampaui manusia. Yanto berhenti sejenak, mencoba mencerna situasi. Apa kita harus mendekat? Mungkin mereka bisa membantu kita keluar. Dewi, yang sudah tidak tahan dengan ketegangan ini, meremas lengan Yanto. Jangan, Yanto. Jangan dekati mereka, suaranya bergetar. Kita sudah cukup jauh terjebak dalam ini. Kita nggak bisa semakin terperangkap. Tapi langkah Yanto tak terhentikan. Perlahan, ia berjalan maju, disusul oleh Handoko dan Satrio yang juga tampak bingung. Dewi tertinggal beberapa langkah di belakang, matanya terus mencari-cari jalan keluar. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur, dan cahaya api unggun itu seperti menarik mereka, meskipun mereka tahu mereka berisiko semakin terjebak. Saat mereka mendekat, salah satu dari orang yang duduk di dekat api mengangkat tangan dan melambaikan tangan mereka dengan gerakan lambat, hampir seperti memberi isyarat untuk mendekat. Boleh kami bergabung? Tanya Yanto dengan hati-hati, meskipun ada ketegangan yang mengalir dalam suaranya. Orang itu tak menjawab dengan kata-kata, tetapi perlahan ia berdiri dan melangkah menuju mereka. Begitu orang itu mendekat, Yanto merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara dia bergerak. Gerakan orang itu tampak tidak wajar, seperti tubuh yang tidak sepenuhnya bergerak dengan bebas. Ada sesuatu yang keras dan kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. Tunggu, Dewi berkata dengan suara serak. Kita harus pergi sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, orang itu sudah berdiri tepat di depan mereka. Wajahnya tertutup kain hitam, hanya ada sedikit cahaya dari api unggun yang memantulkan bayangan wajahnya. Suasana menjadi sangat mencekam. Orang itu membuka mulutnya, suara yang keluar adalah suara yang dalam dan mengerikan. Kalian sudah sampai di tempat yang salah. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kalian datang untuk mengganggu kami. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman, dan pada saat itu, Yanto merasa tubuhnya kaku. Tiba-tiba, mereka semua merasa seperti ada sesuatu yang sangat berat menekan dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Dewi menjerit. Kita harus pergi. Ayo, lari. Tapi sudah terlambat. Seiring Dewi berteriak, satu persatu, orang-orang dalam lingkaran itu berdiri dan bergerak dengan gerakan yang sangat aneh. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, perlahan, mendekat. Langit di atas mereka menjadi gelap gulita, seolah menyedot semua cahaya di sekitar. Tanpa sadar, mereka mundur selangkah. Langkah mereka semakin cepat. Namun, meski berlari, perasaan bahwa mereka sedang diawasi, sedang dikejar, semakin tak bisa dihindari. Mereka berlari ke arah yang sama, seperti berputar dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Di tengah hutan yang semakin gelap, mereka merasa terjebak lebih dalam dari sebelumnya. Bayangan-bayangan itu terus mengikutinya, dan mereka tidak tahu apakah ini adalah mimpi buruk, atau kenyataan yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Mereka terus berlari tanpa tahu arah, hanya mengikuti insting yang mengarahkan mereka semakin jauh ke dalam hutan. Kaki mereka mulai terasa berat, nafas terengah-engah,
dan tubuh sudah lelah karena terus bergerak dalam kegelapan yang menyesakkan. Tidak ada cahaya lain selain gemerlap samar dari api unggun yang semakin jauh di belakang. Suara langkah kaki mereka yang berat semakin bergema, seolah ada yang mengikuti mereka dari belakang. Kenapa rasanya semakin lama semakin gelap? Dewi bertanya, dengan suara serak. Wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti orang yang mulai kehilangan harapan. Yanto menghela nafas panjang. Entahlah. Rasanya, kita seperti terjebak dalam tempat ini. Satrio berlari di samping Yanto, memandang sekeliling dengan cemas. Kita sudah jauh banget, tapi kenapa sepertinya kita nggak bergerak? Ini tempat kayak nggak punya ujung. Handoko yang berjalan paling belakang menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan mereka tidak diikuti. Namun, semakin dia melihat ke belakang, semakin yakin dia bahwa bayangan yang mereka lihat tadi mulai menghilang. Tidak ada lagi sosok hitam yang mengejar mereka, tapi perasaan cemas itu tetap menyelimuti. Gimana kalau kita coba berhenti sebentar? Tanya Handoko, suara pelan, tapi cukup tegas. Coba istirahat dulu, mungkin kita bisa berpikir lebih jernih. Yanto mengangguk lelah. Ya, kita butuh waktu buat mikir. Kita nggak bisa terus lari tanpa arah. Mereka akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon besar. Keringat menetes dari dahi masing-masing, dan tubuh mereka terasa kaku karena lelah. Semua duduk diam, tidak ada yang berbicara, hanya mendengarkan suara hutan yang aneh. Tidak ada angin, tidak ada binatang malam yang biasanya ramai di gunung. Semua terasa sangat sunyi. Ini aneh banget. Dewi memecah keheningan dengan suara pelan. Seharusnya kita sudah keluar dari sini. Kita sudah berjalan jauh, tapi kenapa rasanya kita tetap di tempat yang sama? Jangan terlalu dipikirkan, Dewu, jawab Yanto, meskipun dia sendiri merasakan hal yang sama. Ini cuma perasaan aja, kita harus tetap tenang. Yang penting sekarang, kita nggak boleh panik. Tapi semakin lama mereka duduk, semakin menyesakkan perasaan mereka. Handoko melihat sekeliling. Pohon-pohon besar yang mereka lihat tidak tampak seperti pohon gunung biasa. Mereka tampak lebih tua, lebih besar, dengan akar yang menjalar ke tanah seperti cakar raksasa yang memeluk tanah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Sialan, Satrio tiba-tiba berseru. Kalian lihat itu? Semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Satrio. Di antara pepohonan yang gelap, mereka melihat sebuah bayangan yang bergerak. Mula-mula sangat samar, hanya sekilas tampak seperti sosok manusia yang berjalan perlahan-lahan. Namun, semakin lama semakin jelas, sosok itu tampak berjalan ke arah mereka. Yanto merasakan tubuhnya kaku. Itu orang? Dewi menggigit bibirnya, mata bersinar ketakutan. Nggak mungkin. Itu bukan orang biasa. Sosok itu kini sudah semakin dekat, dan mereka bisa melihat dengan jelas bahwa tubuhnya sangat tinggi. Pakaian yang dikenakan tampak seperti kain hitam yang panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Kepala sosok itu tertunduk, seperti tidak memiliki wajah. Semua diam, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, sosok itu berhenti, lalu mengangkat kepala yang tampak hampa, kosong, tanpa mata. Wajahnya gelap, tidak terlihat jelas, seperti kabut yang menutupi seluruh wajahnya. Namun, meskipun wajah itu tertutup, Yanto bisa merasakan seolah sosok itu menatap langsung ke dalam dirinya. Sebuah perasaan mengerikan yang sulit dijelaskan, namun sangat nyata. Sial, kita harus lari, seru Handoko, sambil bangkit berdiri. Ayo. Namun, saat mereka mencoba bergerak, tubuh mereka terasa sangat berat, seperti ada yang menahan mereka untuk tidak melangkah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdiam diri di tempat. Mereka terjebak di sana, di bawah pandangan sosok hitam yang tak bernyawa. Sosok itu bergerak lagi, kali ini perlahan-lahan, mendekat lebih dekat ke mereka. Kalian sudah datang ke tempat yang salah, kata suara yang dalam dan serak. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, bergetar di udara sekitar mereka. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan ketakutan yang hampir membuatnya menangis.
Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kan? Yanto mencoba bergerak, menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku. Kita harus pergi. Segera. Tetapi saat dia bergerak, sosok itu tiba-tiba melangkah lebih cepat, menghalangi mereka untuk maju. Kalian tidak bisa pergi dari sini. Kalian sudah masuk ke dalam permainan kami. Setiap kata yang keluar dari mulut sosok itu terasa seperti menghimpit dada mereka. Seperti ada sesuatu yang menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Yanto merasa seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat yang semakin rapat. Handoko, yang sudah tidak tahan lagi, memutuskan untuk mencoba sesuatu yang gila. Coba kita lari ke sana. Dia menunjuk ke arah hutan yang tampak lebih gelap. Mungkin ada jalan keluar di sana. Tanpa menunggu jawaban, Handoko berlari sekuat tenaga, mencoba menghindari sosok itu. Yanto, Satrio, dan Dewi mengikuti di belakangnya, berlari tanpa arah. Semua perasaan takut dan panik bercampur, tubuh mereka terasa seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Namun, seiring mereka berlari semakin jauh, mereka semakin merasa bahwa mereka tidak maju. Hutan itu terus berputar, pohon-pohon seakan bergerak menghalangi jalan mereka. Tak ada jalan keluar. Tak ada yang bisa mereka lihat selain kegelapan yang semakin dalam. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri mulai menghilang, tersedot ke dalam kehampaan yang aneh. Mereka berlari, tapi di tempat yang sama. Semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak akan pernah keluar dari sini. Ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut mereka, sebuah kekuatan yang mengikat mereka di tempat yang tak akan pernah mereka tinggalkan. Di tengah kegelapan, mereka terhenti. Tiap langkah mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Hutan ini semakin gelap, semakin mencekam, dan semakin terasa seperti mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung. Keempatnya saling berpandangan, masing-masing merasakan ketegangan yang hampir memuncak. Mereka tak bisa lari lagi. Mereka sudah jauh, sangat jauh, dan kini mereka bahkan tak tahu harus kemana. Yanto memandang sekeliling, berharap melihat tanda-tanda kehidupan, tetapi yang ada hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Seperti makhluk hidup yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Sesuatu yang terasa mengerikan, seperti ada mata yang mengintip dari balik bayang-bayang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dewi bertanya dengan suara pelan, gemetar. Ini bukan tempat biasa, jawab Handoko, masih sambil berusaha menarik napas yang terasa sesak. Kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang gak bisa kita mengerti. Tapi kita nggak bisa diam di sini, kita harus cari jalan keluar. Satrio, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menoleh ke arah suara gemerisik di belakang mereka. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, seperti bayangan yang melintas sangat cepat. Ada apa itu? Kenapa aku merasa ada yang mengawasi kita? Yanto mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Satrio diam. Diam, jangan bergerak dulu. Ia bisa merasakan sesuatu yang janggal. Terlalu janggal. Dalam hati, ia tahu ini bukan lagi soal hutan biasa, tapi tentang sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang telah menunggu mereka sejak awal. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Seperti suara bisikan yang datang dari berbagai arah, menyatu dalam satu melodi yang aneh. Itu bukan suara angin, atau suara binatang hutan. Itu lebih seperti suara serentak, suara yang diputar-putar dalam ruang kosong. Apakah kalian mendengarnya? Dewi berbisik. Handoko merengut, merasa tubuhnya tiba-tiba menggigil. Iya, ini suara aneh. Seperti kita sedang dikelilingi. Bayangan itu kembali muncul di antara pepohonan. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Sosok tinggi dengan pakaian hitam itu kembali muncul. Wajahnya yang kosong, tanpa mata, menatap mereka dengan kekosongan yang menakutkan. Sosok itu bergerak pelan, mendekat dengan langkah yang teratur, tapi tidak terasa seperti bergerak dengan tubuh manusia. Ada semacam keanehan dalam gerakan itu, seperti gerakan yang terputus-putus, bukan dari tubuh yang hidup. Wajahnya yang gelap semakin jelas terlihat,
seperti dipenuhi bayangan pekat yang tidak bisa dilihat sepenuhnya. Matanya kosong, hanya ada ruang hitam yang menganga. Kalian sudah datang untuk tujuan yang salah, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih berat dan dalam. Suara itu berasal dari mulut sosok itu, meskipun tidak ada gerakan bibir yang terlihat. Yanto merasakan tubuhnya kaku. "Apa maksudnya?" tanya Yanto, suara tertahan. "Kami tidak datang untuk apapun. Kami hanya pendaki yang tersesat." Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, seperti memberi jarak yang sengaja dibuat. "Kalian telah melanggar aturan," jawabnya pelan, suaranya tetap dalam dan penuh kekuatan. "Kalian telah mengganggu kami. Kalian sudah melewati batas yang tidak seharusnya dilalui." Satrio, yang sudah tak tahan dengan suasana yang semakin mencekam, menambah langkah mundur. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" suaranya bergetar. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami hanya ingin keluar." Sosok itu diam sejenak, lalu melangkah lebih dekat, semakin dekat, hingga mereka bisa merasakan hawa dingin yang datang bersamanya. "Kalian tidak bisa pergi tanpa membayar. Tidak ada yang datang ke sini tanpa membayar harga." Dewi memegang tangan Yanto, menggenggamnya erat. "Kami tidak punya apapun yang bisa dibayar," teriaknya dengan panik. "Kalian gak bisa begitu saja mengancam kami." Namun, sosok itu tetap diam, tidak mengubah ekspresinya yang kosong. "Semua yang datang ke tempat ini harus membayar. Tidak ada yang bisa bebas." Tiba-tiba, suara bisikan yang menyelubungi udara semakin keras, semakin banyak. Suara itu datang dari berbagai arah, seolah suara-suara itu berasal dari dalam tanah, dari pepohonan, dari udara itu sendiri. "Kalian sudah terlambat," bisik suara itu. "Kalian sudah berada di sini, dan tak ada jalan kembali." Yanto merasakan tenggorokannya serasa tercekat. Dia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" ia bertanya lagi, mencoba mencari jawaban yang jelas. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke langit yang semakin gelap. "Keputusan sudah dibuat. Hanya satu yang tersisa. Pilihan kalian." Handoko melangkah maju, berusaha menatap sosok itu dengan penuh keberanian meskipun hatinya gelisah. "Pilihan apa? Apa yang kalian inginkan? Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak tahu apapun tentang tempat ini." Sosok itu menggeleng pelan, gerakannya lambat, seakan terhubung dengan waktu yang berjalan sangat lambat. "Kalian sudah datang ke sini. Kalian adalah bagian dari ritual ini. Kalian tidak bisa keluar begitu saja. Kalian harus membayar dengan jiwa." Dewi menjerit, menggigit bibirnya dengan ketakutan yang memuncak. "Tidak. Kami tidak bisa mati di sini." Tiba-tiba, bayangan gelap yang mengelilingi mereka semakin mendekat, semakin dekat. Satu persatu mereka merasakan seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Ketakutan semakin meluap, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan biarkan kami," teriak Yanto, memegang tangan Dewi erat. "Ada jalan keluar, pasti ada." Namun, sosok itu hanya tersenyum, senyuman yang kosong, tanpa ekspresi manusiawi. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Dan dengan itu, semuanya terasa semakin gelap. Suara bisikan itu semakin keras, memenuhi telinga mereka, sementara tubuh mereka semakin terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Keempatnya merasa seluruh dunia di sekitar mereka runtuh, dan mereka terjebak dalam ruang waktu yang tak ada akhirnya. Keputusan sudah diambil. Tak ada lagi jalan untuk lari. Ketika kegelapan mulai menyelimuti mereka, dan bisikan itu semakin menjadi-jadi, Yanto merasakan tubuhnya seperti tidak lagi miliknya. Setiap detik terasa mengikis kesadarannya, seolah seluruh dunia di sekelilingnya sedang runtuh dan menelan mereka satu persatu. Dia tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan biasa yang sedang terjadi. Dewi terisak di sampingnya, gemetar, seperti ingin lari tapi terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Satrio berdiri dengan mata kosong,
mulutnya terbuka, seakan ingin berbicara tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Handoko, yang sejak tadi berusaha tenang, kini mulai terlihat cemas. Pandangannya kosong, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ini bukan hanya tentang hutan, kan? Kata Dewi, dengan suara hampir tak terdengar, seperti berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Yanto menggigit bibirnya, matanya tertuju pada sosok hitam yang masih berdiri beberapa langkah di depan mereka. Tidak ada perubahan dari ekspresi wajahnya, tidak ada gerakan lain, hanya kegelapan dan kekosongan yang menyelimuti sekitarnya. Namun, meskipun sosok itu tampak diam, Yanto bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara, seperti ada energi yang terpendam. Ini lebih dari sekadar hutan. Yanto berusaha berkata tegas meskipun suaranya terdengar goyah. Kita sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mereka sebut takdir. Handoko menggeleng, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kita hanya tersesat. Ini hanya hutan, kita pasti bisa keluar. Namun, kata-kata itu terasa hampa, seperti ia sendiri tidak mempercayainya. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Mereka semua tahu itu. Semua perasaan itu menghujam dalam, merasuk ke dalam jiwa mereka. Sesuatu yang sangat besar, lebih besar daripada sekedar hutan gelap ini, lebih besar daripada sekadar ritual yang mereka saksikan tadi. Sosok itu bergerak perlahan, semakin mendekat. Kali ini, Yanto bisa merasakan angin dingin yang menyentuh kulitnya, semakin kuat, semakin menusuk. Seperti angin dari alam lain yang tidak berasal dari dunia yang mereka kenal. Saatnya tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari dasar bumi. Yanto merasakan tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan. Langkahnya berat, namun ia berusaha untuk tetap berdiri. Tidak bisa mundur. Tidak bisa bergerak lebih jauh. Saatnya kalian memilih, kata sosok itu, suaranya seperti menggema di kepala mereka. Kalian telah melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar. Sekarang, kalian harus memilih, tetap tinggal di sini, menjadi bagian dari kami, atau mengakhiri semuanya dengan harga yang lebih tinggi. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Seperti gempa kecil yang terjadi hanya di tempat mereka berdiri. Suara itu semakin membesar, semakin mengerikan. Mereka bisa merasakan sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Handoko menatap Yanto dengan tatapan bingung dan takut. Apa maksudnya, Yanto? Kita harus bagaimana? Yanto menggertakkan giginya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini. Sosok itu kini benar-benar berdiri di hadapan mereka, jaraknya sangat dekat. Wajahnya yang gelap itu semakin jelas, tanpa ekspresi, tanpa mata. Hanya ada kegelapan di sana, dan Yanto merasakan seolah dirinya diseret masuk ke dalam kegelapan itu. Semua yang datang ke sini tidak bisa pergi begitu saja, suara itu menggetarkan tubuh mereka. Tidak ada yang bisa bebas. Semua harus membayar. Itu adalah hukum yang tak terelakkan. Dewi tiba-tiba berteriak, suaranya pecah, kami tidak akan tinggal di sini. Kami ingin pergi. Tolong. Sosok itu diam sejenak, seolah menimbang sesuatu. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dingin. Kalian ingin pergi? Ia tertawa pelan, tanpa suara. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Setiap pilihan memiliki harga. Dan tidak ada yang dapat menghindar dari itu. Satrio menggelengkan kepala dengan panik. Jadi, kita tidak bisa memilih? Tidak ada cara keluar? Sosok itu mengangguk pelan. Tidak ada yang bisa memilih untuk bebas dari takdir ini. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Semua yang masuk ke sini sudah menjadi bagian dari kami. Tanpa diberi kesempatan untuk berkata lebih banyak, tangan sosok itu bergerak, menunjuk ke arah mereka. Sesaat kemudian, Yanto merasakan tubuhnya ditarik dengan sangat kuat, seolah ada tangan yang tak terlihat memegang tubuhnya dan menariknya ke dalam kegelapan.
Saatnya memilih, suara itu kembali terdengar, lebih tajam kali ini. Apakah kalian ingin hidup atau mati? Pilih dengan bijak. Yanto merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua itu terjadi terlalu cepat, dan ia tidak tahu lagi apakah ada pilihan lain selain mengikuti apa yang sudah ditentukan. Tubuhnya mulai terasa kaku, dan pikirannya semakin kosong, hanya suara itu yang memenuhi seluruh ruang di dalam kepalanya. Jangan biarkan kami. Dewi menjerit lagi, suaranya semakin parau. Namun, sosok itu hanya tersenyum. Waktu kalian hampir habis. Pilih sekarang. Sekujur tubuh Yanto terasa seperti terikat, seolah ada kekuatan yang sangat besar yang menguasai dirinya. Kepalanya semakin berat, dan dia merasa semakin sulit untuk bernapas. Semua yang ada di sekitar mereka terasa semakin jam. Semua suara, semua bayangan, semuanya seolah menghilang begitu saja. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, menerima atau melawan. Namun, entah mengapa, Yanto merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang menghalangi dirinya untuk membuat keputusan. Ia bisa merasakan ada lebih dari satu jalan yang terbuka di hadapannya. Tetapi, dengan jelas, satu hal yang ia tahu, tidak ada jalan yang aman. Kegelapan semakin menelan mereka. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang telah berlalu, tetapi saat itu, Yanto merasakan dirinya sedang berada di ambang pilihan yang paling sulit. Tidak ada yang bisa dilawan. Dan tak ada yang bisa dimenangkan. Mereka hanya bisa menunggu keputusan yang sudah ditentukan. 1 detik terasa seperti berjam-jam. Yanto tak bisa menggerakkan tubuhnya. Udara terasa semakin berat, makin tebal. Keempatnya berdiri di sana, terperangkap dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Bahkan suara bisikan yang tadi terdengar semakin memudar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Jadi ini takdir kita? Tanya Handoko, suaranya bergetar. Ia menoleh ke Yanto, mencoba mencari jawaban, tetapi Yanto hanya bisa terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Matanya kosong, terfokus pada sosok hitam itu yang kini berdiri tepat di depan mereka. Jika kalian ingin keluar, kalian harus memilih. Suara itu kembali menggema, begitu dalam, begitu pekat. Tapi ingat, tak ada yang bisa bebas tanpa membayar harga. Yanto berusaha menggenggam tangan Dewi yang masih di sampingnya, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa bergerak, bahkan untuk sekedar menarik napas dengan lega. Semua tubuhnya seakan terikat oleh sebuah kekuatan yang tak kasat mata. Hatinya berdegup kencang, dan rasa takut menyelimuti dirinya, lebih dari sebelumnya. Satrio menarik napas panjang, matanya mulai berbinar, seolah ada sesuatu yang membuatnya terbangun dari ketakutannya. Kalau begitu, kita harus melawan. Kalau kita harus bayar, kita bayar dengan hidup kita. Tapi kita tidak akan tinggal di sini selamanya. Handoko memandang Satrio dengan tatapan penuh keraguan. Kau yakin kita bisa melawan? Kalau mereka sudah bisa mengendalikan kita seperti ini, bagaimana kita bisa melawan? Suaranya terdengar lemah, bahkan ia sendiri ragu dengan apa yang baru saja diucapkannya. Dewi menunduk, air matanya hampir tak terbendung. Tidak mungkin. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Mereka lebih kuat dari kita, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Sosok hitam itu akhirnya bergerak lagi, mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Wajahnya tetap kosong, hanya ada kekosongan yang menghantui setiap detik yang berlalu. Tidak ada yang bisa melawan takdir, suara itu terdengar seperti bisikan dalam kepala mereka. Dan kalian akan segera tahu apa artinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Yanto merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rasa takut yang mencekam itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah pemahaman, yang muncul entah dari mana, mengalir begitu saja dalam pikirannya. Jangan lari dari kenyataan, suara itu terdengar di kepalanya, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Yanto merasa seperti itu bukan suara sosok hitam itu, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih mendalam, yang menghubungkannya dengan tempat ini. Yanto menggigit bibirnya. Matanya menyipit,
mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang harus dia lakukan? Takdir yang ditawarkan itu terasa seperti perangkap, tapi apakah mereka benar-benar terperangkap, atau mereka yang terlalu takut untuk melihat pilihan yang ada? Takdir itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, Yanto berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Handoko dan Satrio menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Tanya Satrio dengan suara hampir tak terdengar. Kita mungkin tak bisa melawan kekuatan mereka, jawab Yanto. Tapi kita bisa memilih cara kita menghadapi semua ini. Dewi menatap Yanto dengan tatapan penuh keraguan. Kau bilang kita masih bisa memilih? Lalu, apa yang bisa kita pilih? Kami sudah terjebak. Tak ada jalan keluar. Yanto menarik napas panjang. Itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin kita takut, ingin kita merasa tak berdaya. Mereka ingin kita menyerah. Tapi itu tidak harus seperti itu. Sosok hitam itu diam. Tidak ada suara yang keluar, hanya keheningan yang semakin pekat. Apa yang kau maksudkan? Suara itu akhirnya terdengar lagi, kali ini lebih dalam, lebih mengancam. Yanto menatap kosong ke depan, mencoba mengusir rasa takut yang mencekam. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik. Kita tidak bisa melawan dengan cara mereka. Tapi kita bisa melawan dengan cara kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tetap berani, memilih untuk tidak menyerah. Sosok itu tertawa pelan, suara yang terdengar seperti desisan dari dalam tanah. Kalian pikir dengan keberanian kalian, kalian bisa mengubah takdir? Semua yang datang ke sini sudah tahu akibatnya. Kalian takkan bisa keluar tanpa membayar harga. Yanto menatap sosok itu dengan tatapan tajam. Mungkin begitu. Tapi kami tidak akan menyerah tanpa mencoba. Kami akan berjuang untuk menemukan jalan keluar. Keheningan yang sangat lama terjadi setelah itu. Keempatnya berdiri di sana, saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin menebal. Rasa takut yang tadi melingkupi mereka mulai bergeser sedikit demi sedikit menjadi rasa tekad. Mungkin ini adalah cara mereka untuk melawan, untuk tetap berjuang meski tak ada yang bisa mereka lihat. Sosok itu akhirnya bergerak, kali ini tidak dengan ancaman, tetapi lebih seperti membiarkan mereka memilih jalan mereka sendiri. Kalian ingin keluar? Suara itu kembali terdengar, lebih dingin. Lalu, pilihlah dengan bijak. Waktu kalian hampir habis. Satrio menggerakkan kakinya, seolah ingin maju, tapi tubuhnya masih terasa seperti tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Dewi menutup matanya, mencoba menenangkan diri, sementara Handoko tetap terdiam, memikirkan kata-kata Yanto. Ada jalan keluar, kata Yanto pelan. Jalan keluar mungkin tak selalu tampak jelas. Tapi jika kita tetap bersama, kita akan menemukan cara. Sosok hitam itu berhenti sejenak, lalu menghilang dalam kegelapan yang lebih dalam. Seperti hilang di telan malam, begitu cepat dan tanpa suara. Keempatnya terdiam. Dalam hati mereka, ada perasaan aneh yang datang, campuran antara harapan dan ketakutan. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Apapun yang harus mereka hadapi, mereka akan tetap berjuang. Langit semakin gelap, dan hawa dingin semakin menggigit tubuh mereka. Keempatnya berdiri terdiam, saling memandang tanpa kata. Kegelapan yang menutupi mereka seakan semakin berat, semakin tebal. Tak ada suara selain detak jantung yang berdegup kencang di dada. Yanto bisa merasakan ketegangan itu. Semua yang mereka alami hingga saat ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan yang lebih menakutkan, mereka tidak tahu kapan mimpi itu akan berakhir. Kita harus pergi. Dewi akhirnya membuka suara, suaranya pelan tapi penuh keteguhan. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Apapun yang terjadi, kita harus terus bergerak. Handoko menatap Dewi dengan tatapan bingung. Kemana? Di mana kita bisa pergi? Kita terjebak di sini. Yanto mengangguk pelan. Betul. Tapi kita tidak bisa terus berdiri di tempat. Kita harus menemukan jalan keluar.
Jangan sampai kita kehilangan harapan. Satrio yang sejak tadi diam, mengalihkan pandangannya ke arah jalan setapak yang gelap di depan mereka. Apa kita benar-benar bisa menemukan jalan keluar? Semua yang terjadi di sini terasa seperti jebakan. Setiap kali kita berpikir ada jalan keluar, semakin banyak hal yang menghalangi. Jangan pikirkan itu, jawab Yanto, mencoba memberi semangat. Yang penting kita tidak berhenti. Kita harus bergerak, mencari cara keluar. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita. Dewi menggigit bibirnya, memandang ke sekeliling dengan waspada. Aku takut kita akan semakin tersesat. Aku merasa seperti kita sudah berputar-putar di tempat yang sama. Yanto menatap Dewi dengan empati. Aku tahu. Tapi kita harus tetap berusaha. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka mulai melangkah perlahan, mengikuti jejak yang semakin memudar di jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang remang-remang. Semua yang ada di sekitar mereka terasa asing. Setiap pohon, batu, dan semak-semak terlihat sama, membingungkan. Seakan-akan alam itu sendiri berusaha memanipulasi pikiran mereka, mengarahkan mereka untuk berjalan tanpa arah. Satu langkah demi satu langkah mereka ambil, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin berat rasanya. Rasa lelah dan ketakutan mulai merasuki tubuh mereka, tapi mereka tetap bertahan, meski dalam kebingungan yang mencekam. Ini gila, Satrio mendesis, berbicara lebih pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Kita terus berjalan, tapi rasanya tidak ada kemajuan. Semua ini seperti permainan. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka mendengar suara. Suara yang sangat samar, seperti bisikan. Awalnya mereka mengira itu hanyalah angin, tapi semakin mendekat, suara itu semakin jelas. Terdengar seperti seseorang sedang memanggil nama mereka. Dewi, Yanto, Satrio. Suara itu menggema, datang entah dari mana. Keempatnya berhenti sejenak, saling berpandangan. Dewi tampak gelisah, sedangkan Handoko terlihat lebih cemas dari sebelumnya. Mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi satu hal yang pasti, suara itu terdengar akrab. Terlalu akrab. Itu suara siapa? Dewi bertanya dengan suara bergetar. Sepertinya suara kita sendiri, jawab Yanto, tapi suaranya pun terdengar ragu. Kita harus hati-hati. Jangan ikuti suara itu. Tapi meskipun mereka berusaha berhati-hati, suara itu terus memanggil-manggil nama mereka, semakin keras, semakin dekat. Yanto, Dewi, Satrio. Suara itu sekarang terdengar begitu nyata, seakan-akan berasal dari belakang mereka. Dengan hati-hati, mereka menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya kegelapan. Lalu, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kami tidak sendirian, bisik Satrio, matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Ada yang mengikuti kita. Tidak ada yang mengikuti kita, Yanto menjawab, meskipun hatinya juga mulai diliputi ketakutan. Kita hanya mendengar hal-hal yang tidak nyata. Itu permainan pikiran kita. Dewi menggigil. Tapi, suara itu sangat nyata. Jangan dengarkan itu, kata Yanto dengan tegas, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. Ini hanya kebingungan kita. Kita harus tetap fokus. Kita harus terus bergerak. Namun, suara itu terus memanggil mereka, semakin mengganggu pikiran mereka. Ada rasa aneh di dalam dada Yanto. Seperti sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perasaan seperti mereka sudah pernah mendengar suara itu sebelumnya, seperti mereka sudah tahu siapa yang memanggil mereka, tetapi mereka tidak bisa mengingatnya. Apa itu suara dari mereka? Dewi bertanya, suaranya serak. Apakah ini bagian dari takdir yang mereka bicarakan? Yanto menutup matanya sejenak, berusaha mengendalikan pikirannya yang kacau. Aku tidak tahu. Tapi kita harus pergi.
Jangan biarkan suara itu menguasai kita. Mereka terus berjalan, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa ada yang menghalangi jalan mereka. Mereka tidak tahu apakah ini adalah bagian dari ujian yang harus mereka lewati, atau apakah ini hanyalah permainan kegelapan yang tidak akan pernah berakhir. Namun, di tengah perjalanan mereka tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda. Sebuah batu besar, dengan simbol aneh yang terukir di permukaannya. Batu itu tampak sangat kuno, seperti batu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Di sekitar batu itu, ada beberapa potongan kain hitam yang tersebar, dan bau busuk yang menyengat tercium dari sana. Yanto merasa ada yang tidak beres. Tempat ini terasa sangat asing, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Ini bukan tempat yang kita lewati sebelumnya, Dewi berbisik, tatapannya penuh kecemasan. Kita tidak pernah melihat batu ini sebelumnya. Satrio mengerutkan keningnya, mendekat ke batu itu. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kita harus berhati-hati. Namun, saat Satrio mengulurkan tangannya untuk menyentuh batu itu, tiba-tiba sebuah suara keras bergema, membuat mereka terkejut. Jangan sentuh itu, suara itu terdengar sangat jelas. Suara yang sama dengan suara yang memanggil mereka sebelumnya. Keempatnya membeku, seakan dihentikan oleh suara itu. Mereka tahu bahwa mereka berada di titik yang sangat berbahaya. Jejak yang mereka ikuti hingga sekarang semakin menjerat mereka. Dan kini, mereka dihadapkan pada pilihan besar. Melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan atau mundur dan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Saat mereka bingung dan ragu, suara itu kembali terdengar. Tidak ada jalan keluar, suara itu berkata, kalian sudah memilih jalan yang salah. Keempatnya terdiam. Suara itu masih menggema, berputar-putar di kepala mereka, seakan menghantui setiap sudut pikiran mereka. Yanto merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Bukan hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, tetapi juga rasa bahwa mereka telah terperangkap dalam sebuah takdir yang tak bisa mereka hindari. Dewi tampak terkejut, hampir terjatuh saat mendengar suara yang datang entah dari mana itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dewi berbisik, matanya penuh ketakutan. Yanto berusaha menguatkan dirinya, berusaha untuk tidak terperangkap dalam rasa takut. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Tapi, bagaimana kita bisa tahu kalau ini bukan jebakan? Tanya Handoko, suaranya terdengar lebih lemah. Apa yang kita lakukan di sini hanya membuat mereka semakin kuat. Satrio menggigit bibirnya, matanya tertuju pada batu besar yang terletak di depan mereka. Ada sesuatu yang aneh tentang batu itu, seperti ada kekuatan gelap yang mengalir dari sana. Ia merasa tidak ingin mendekat, namun rasa penasaran yang membara membuatnya melangkah maju. Yanto menarik napas dalam-dalam, memegang bahu Satrio agar tidak terlalu jauh dari mereka. Kita harus tetap bersama. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalau kita terpisah, kita akan lebih mudah terperangkap. Satrio mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Tapi jika kita terus mundur, apakah kita tidak akan terperangkap lebih dalam? Tempat ini, semua ini terasa seperti labirin. Dewi menggigit bibirnya. Apa yang harus kita lakukan, Yanto? Apa yang sebenarnya kita hadapi? Yanto memandang ke sekeliling, mencoba melihat tanda-tanda yang bisa memberi mereka petunjuk. Semakin lama, ia semakin merasa bahwa mereka tidak sedang berada di dunia yang sama. Semua tempat ini terasa aneh, bahkan pohon-pohon di sekitar mereka tampak seperti bayangan, tidak nyata. Batu besar di depan mereka kini tampak lebih menakutkan, seakan menunggu untuk menelan mereka hidup-hidup. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar dari sini. Yanto menegapkan dadanya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya, suara penuh tantangan. Suara itu terdiam beberapa saat, lalu kembali terdengar. Kalian ingin keluar?
Kalian ingin hidup? Maka bayar harga yang pantas. Dewi menjerit pelan, dan Handoko hampir terjatuh ke tanah. Apa maksudnya? Apa harga yang harus kita bayar? Satrio menatap batu besar itu dengan tatapan penuh curiga. Mungkin batu itu yang mereka maksud. Apa kita harus mengorbankan sesuatu untuk bisa pergi? Yanto merasa bingung. Tapi, jika itu benar, apakah kita siap untuk membayar harganya? Apa yang harus kita korbankan? Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul dari celah-celah batu besar itu. Cahaya itu sangat kuat, seakan berasal dari kedalaman batu itu sendiri. Keempatnya terkejut, merasa seolah-olah ada yang mengundang mereka untuk datang lebih dekat. Handoko meraih tangan Dewi, menatap Yanto dengan panik. Kita harus pergi dari sini. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Tunggu. Yanto membentak pelan, membuat mereka semua terdiam. Jangan terburu-buru. Kita harus tahu apa yang kita hadapi sebelum membuat keputusan. Namun, saat Yanto berkata demikian, sesosok bayangan besar muncul dari balik cahaya itu. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk tubuh yang besar dan tinggi, gelap dan kabur, dengan mata yang bersinar merah. Suara yang menggema di udara semakin keras, semakin menekan. Tidak ada jalan keluar, kecuali kalian memilih untuk ikut bersama kami. Suara itu berbisik, kali ini terdengar lebih menakutkan daripada sebelumnya. Sosok itu mulai mendekat, langkahnya berat, setiap gerakannya menggetarkan tanah. Yanto merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Rasa takut semakin menggerogoti dirinya, tetapi dia berusaha untuk tetap tegar. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar, sekarang juga, kata Dewi dengan suara penuh ketakutan. Matanya berputar-putar, mencari jalan keluar yang tak kunjung datang. Satrio melangkah mundur, matanya tidak pernah lepas dari bayangan besar yang semakin mendekat. Kita harus berlari. Jangan biarkan dia menangkap kita. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, bayangan itu berhenti. Mata merahnya menatap tajam ke arah mereka, dan dalam sekejap, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan lagi. Kalian sudah berada di ujung jalan. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan untuk menghindari takdir ini. Tiba-tiba, batu besar di depan mereka mulai berguncang. Suara gemuruh yang mengerikan terdengar saat batu itu terbelah, membuka celah yang sangat dalam. Dari dalam celah itu, asap hitam tebal keluar, menyelimuti mereka dengan cepat. Ini saatnya untuk memilih. Suara itu kembali berbicara, kali ini sangat pelan dan dalam. Apakah kalian akan menjadi bagian dari kami, atau apakah kalian akan pergi dengan harga yang tidak terbayangkan? Yanto merasakan ketegangan yang semakin menekan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang memilih jalan yang akan mereka ambil. Dan pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah. Tiba-tiba, cahaya di sekitar mereka mulai redup, dan Yanto merasa tubuhnya seperti tertarik ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Sesuatu di dalam dirinya mulai meresap. Semua rasa takut, semua ketegangan, semua kebingungan itu berubah menjadi kesadaran yang aneh, seakan ada yang mengendalikan gerakannya. Waktunya sudah habis, suara itu berbisik di telinga mereka. Pilihlah sekarang, sebelum semuanya menjadi terlambat. Keempatnya berdiri dalam keheningan, merasa waktu semakin mendekat. Tak ada jalan mundur. Tak ada jalan untuk berlari. Mereka harus memilih, dan mereka tahu pilihan itu akan menentukan hidup mereka. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, suara itu mengancam, semakin menekan. Dan pada saat itulah, mereka akhirnya menyadari. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih jahat dari sekadar takdir yang mereka takuti. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa pilihan mereka mungkin akan mengubah segalanya, selamanya. Keempatnya berdiri di tempat yang sama, dengan keringat dingin yang mengalir deras di tubuh mereka. Kegelapan semakin tebal, sementara bayangan besar di depan mereka semakin jelas. Suara itu, yang begitu mengerikan dan menekan,
kini semakin dekat, berputar-putar di kepala mereka, seolah memaksa mereka untuk membuat keputusan. Namun, mereka tahu, keputusan yang mereka ambil tidak akan mudah. Tidak ada lagi waktu, suara itu kembali bergema, penuh ancaman. Kalian harus memilih. Sesuatu atau seseorang harus dibayar. Yanto merasa tubuhnya lemas. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara itu, kekuatan yang ada di sekitar mereka, semuanya seakan menyatu, menekan mereka dalam cengkeraman yang tak terlihat. Dalam kegelapan ini, mereka tak lagi tahu apa yang nyata dan apa yang hanya permainan pikiran. Dewi merapatkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Yanto, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tapi aku takut kita sudah terlambat. Terlambat untuk apa? Yanto berusaha menenangkan dirinya, meskipun hatinya bergejolak. Kita masih bisa memilih. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Namun, Satrio yang tampaknya mulai hilang arah, menatap batu besar yang kini terbuka lebar, menunjukkan jurang gelap yang seakan menunggu untuk menelan mereka. Apa ini, Yanto? Suaranya serak. Apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari sini? Yanto menoleh ke arah batu itu, melihat bayangan yang semakin menyelimuti mereka. Ada sesuatu yang aneh di sana, sesuatu yang mulai membuka mata mereka pada kenyataan yang lebih gelap. Sebuah suara berat terdengar lagi, kali ini lebih halus, hampir seperti bisikan. Kalian datang untuk mencari jalan keluar, tapi apa yang kalian temukan adalah jalan masuk. Kalian ingin hidup, tapi kalian tidak tahu apa yang harus kalian bayar. Bayar apa? Dewi bertanya, hampir berbisik, tapi mata mereka semua terbuka lebar, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Suasana semakin mencekam, dan ketika mereka mulai merasa bahwa segala harapan telah hilang, tiba-tiba Yanto teringat akan sesuatu yang telah dilupakan. Sejak awal mereka mendaki, mereka sudah diberi peringatan oleh penduduk desa tentang jalur terlarang yang tidak boleh dimasuki. Mereka telah melewati batas yang tidak boleh mereka lewati. Kemudian, Yanto menyadari. Tak hanya itu, dia juga ingat sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang mengerikan. Dia tahu, ini bukan hanya tentang mereka bertahan hidup. Ini lebih dari itu. Ini adalah permainan yang sudah berlangsung lama, jauh sebelum mereka datang ke tempat ini. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih jahat. Ini bukan hanya tentang kita, kata Yanto dengan suara serak. Ini lebih besar dari yang kita kira. Suaranya membuat keempatnya terdiam. Mereka semua saling berpandangan. Mereka tahu, ada sesuatu yang sangat buruk yang terjadi di sini. Keputusan mereka untuk datang ke sini bukan hanya salah. Itu adalah keputusan yang sudah digariskan. Mereka hanya pelaku yang tidak menyadari peran mereka dalam sebuah skenario yang sudah ditulis jauh sebelum mereka tahu. Satrio tampak bingung. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yanto menatap ke arah jurang di depan mereka, tempat bayangan itu berdiri. Sesuatu mulai terbuka di dalam pikirannya, sebuah kebenaran yang menakutkan. Ini adalah tempat di mana semua yang telah hilang, yang telah dibayar, dikumpulkan. Tempat ini bukan sekadar gunung. Ini adalah tempat orang-orang yang terjebak dalam pesugihan, dalam kesepakatan gelap. Dewi menggigil, menggenggam tangan Yanto. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya kita hadapi? Yanto tidak bisa menjawab dengan pasti. Dia tahu, semua ini bukan sekadar takdir yang bisa dihindari. Mereka terjebak di dalamnya. Sejak awal mereka mendaki, mereka sudah menjadi bagian dari cerita yang tak bisa diubah. Tiba-tiba, bayangan besar itu bergerak, mendekat ke arah mereka. Wajahnya masih kabur, tetapi Yanto bisa merasakan energi yang sangat kuat dari sosok itu. Tanpa kata, bayangan itu melangkah lebih dekat, dan Yanto bisa merasakan adanya kekuatan gelap yang mengalir dari sana. Apakah kalian siap untuk membayar? Suara itu bertanya dengan suara yang mematikan. Yanto menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. Apa yang harus kami bayar?
tanyanya dengan suara yang berat, hampir tak terdengar. Kehidupan kalian, suara itu menjawab. Atau kehidupan orang yang kalian cintai? Dewi menjerit kecil, menyadari bahwa pilihan mereka semakin sempit. Apa yang dimaksud dengan itu? Tanyanya, hampir menangis. Ini adalah pilihan terakhir kalian, suara itu menjawab, kali ini lebih keras. Bergabunglah atau tinggalkan semuanya. Tiba-tiba, Yanto merasa seolah-olah ada tangan yang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di dekatnya, tetapi perasaan itu sangat nyata. Sesuatu yang menguasai pikirannya. Saat itu, Yanto menyadari. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan jahat, tetapi juga dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tak terlihat, tak terkatakan, tapi ada di sana, mengawasi mereka. Sekarang, pilihan itu ada di tangan mereka. Mereka bisa melawan, tapi Yanto tahu, melawan berarti akan menghancurkan mereka. Tidak ada yang bisa keluar dengan selamat dari sini tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Dan di saat itu, Yanto membuat keputusan yang tak terduga. Tidak ada yang akan kami bayar, katanya dengan suara penuh tekad. Kami akan memilih untuk pergi. Tidak ada yang bisa memaksa kami untuk berbuat salah. Bayangan besar itu berhenti, seakan mendengarkan kata-kata Yanto. Dan dalam keheningan yang menakutkan, Yanto merasa ada yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti sebuah belenggu yang tiba-tiba lepas. Namun, sesaat sebelum mereka bisa melangkah, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Bayangan besar itu menghilang. Cahaya yang menyinari mereka lenyap dalam sekejap. Keempatnya terjatuh. Semua terasa hancur, dan mereka merasa dunia ini mulai runtuh. Namun, saat itu juga, mereka mendengar suara lembut yang datang dari kejauhan. Apa yang telah kalian pilih? Suara itu bertanya, kali ini lebih dalam dan penuh makna. Takdir kalian baru saja dimulai. Tamat.